Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana emiten pertambangan emas PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB mencatatkan kinerja yang impresif di kuartal pertama 2024. Penjualan perseroan melesat di 283% secara year on year dan berhasil membalikkan laba bersih dari sebelumnya mencatatkan rugi bersih di waktu yang sama di tahun sebelumnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB berhasil mencatatkan laba bersih 4,56 juta dolar Amerika di kuartal 1 2024. Raihan ini berhasil membalikkan posisi rugi di kuartal 1 2023 di 13,64 juta dolar Amerika. Di tengah catatan positif laba bersih, pendapatan datang dari penjualan emas perseroan yang mencapai 62,83 juta dolar Amerika, melonjak 283% year on year dari penjualan di kuartal 1 2023 yang sebesar 22,2 juta dolar Amerika. Kenaikan penjualan ini didukung kenaikan jumlah produksi di kuartal 1 2024 yang mencapai 33.272 troy ounce dibandingkan dengan jumlah produksi di kuartal 1 2023 sebesar 15.497 troy ounce atau melesat 251%. Selain itu juga didukung kenaikan harga jual emas rata-rata di kuartal 1 2024 sebesar 13% dibandingkan dengan harga jual emas rata-rata di kuartal 1 2023. Pencapaian produksi di kuartal 1 2024 sudah mencapai 35,5% dari total produksi di 2023. Di sisi lain, PSAB mencatat laba kotor sebesar 24,74 juta dolar Amerika, naik 179% dibandingkan kuartal 1 2023 di 13,79 juta dolar Amerika. Laba operasional perusahaan mencapai 12,19 juta dolar Amerika, naik 243% year on year dari tahun sebelumnya di 5,014 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah catatan bagus yang dicatatkan PSAB di kuartal pertama di 2024 secara teknikal, saham PSAB hari ini justru mengalami tekanan yang cukup dalam seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan, di mana secara teknikal PSAB sebelumnya sudah menyentuh ke level tertingginya dalam 1 tahun terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PSAB di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan hari sebelumnya, pemirsa, PSAB ditutup di level 166, di pembukaan di 167, kemudian pada pukul 9:05 ini mengalami penguatan untuk posisi dari PSAB di Rp168 per saham, dan pasca menyentuh ke level ini saham PSAB lebih cenderung tertekan dan berbalik ke zona merah, pemirsa, hingga di 166, 164 dan 162 di pembukaan sesi kedua, dan level yang sama posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan level terendah intraday hari ini di Rp160 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PSAB di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di mana di perdagangan di Desember, Januari, November dan Desember ini masih diperdagangkan di bawah level 100-an, tepatnya di 85,8892 rupiah per sahamnya. Memasuki awal tahun, PSAB mencoba untuk bangkit dan mengalami penguatan, pemirsa. Bahkan puncaknya level tertinggi di 210 rupiah per saham, level tertinggi secara year to date dan juga level tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan di 3 bulan terakhir atau 2,5 bulan terakhir. Saham PSAB lebih cenderung mengalami tekanan, pemirsa, dan semakin jauh meninggalkan level 200-an rupiah per saham. Nah, bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dengan beberapa indikator seperti price to earning ratio dari PSAB minus di 28,00 kali, PSR-nya di 1,65 kali, PBV-nya di kisaran di 0,96 kali, dan PCFR-nya 4,90 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.